Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tentunya semakin semangat. Meski hati kita mungkin masih terasa berat setelah kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, itulah sepak bola. Ada saatnya kita di atas, ada pula saat kita harus menelan pahitnya kenyataan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang agak sensitif tapi penting banget buat masa depan sepak bola kita, yaitu tentang 9 pemain timnas Indonesia yang akan berusia kepala 3 di kualifikasi Piala Dunia 2030 nanti. Dan yang lebih menarik, 2 diantaranya kabarnya sudah condong untuk gantung sepatu. Seperti yang sudah kita ketahui, timnas Indonesia harus mengubur dalam-dalam impian untuk melangkah ke Piala Dunia 2026. 2 kekalahan di babak ronde keempat menjadi penentu. Pertama, saat melawan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3, dan kedua, kekalahan yang masih terasa pedih lawan Irak 0-1 lewat gol tendangan keras dari Zidan Iqbal di menit ke-76. Kekalahan itu bukan sekedar skor, itu juga menjadi tanda bahwa perjalanan panjang kita menuju panggung dunia masih harus ditempuh dengan kerja keras, kesabaran, dan regenerasi yang sangat serius. Dan menariknya, kalau kita lihat kalender FIFA kualifikasi Piala Dunia 2030, kemungkinan bakal dimulai di akhir tahun 2027. Kurang lebih mirip dengan format kualifikasi 2026 yang dimulai pada Oktober 2023. Artinya, 4 tahun lagi skuad kita akan menghadapi lagi babak awal perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2030. Tapi ada satu hal yang penting, usia pemain. Dalam sepak bola modern, usia bukan sekedar angka, tapi sering menjadi faktor penentu performa, kecepatan, dan daya tahan di lapangan. Dan kalau kita hitung, ternyata ada 9 pemain timnas yang akan memasuki atau bahkan melewati usia 30 tahun saat kualifikasi 2030 dimulai. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada Kevin Dix, sekarang 28 tahun. Di tahun 2027 nanti dia bakal berusia 31 tahun. Masih cukup produktif, apalagi dengan gaya mainnya yang mengandalkan fisik dan visi permainan. Lalu yang kedua, Jordi Amat, kapten berpengalaman, sekarang 33 tahun, berarti nanti sudah 35 tahun. Untuk bek tengah, usia itu sudah cukup senior, tapi kita tahu betul, kepemimpinan Jordi bisa menjadi aset besar. Yang ketiga, Kevin Verdong, 28 tahun sekarang, nantinya 30 tahun. Ini usia yang masih ideal, apalagi kalau dia terus bisa menjaga konsistensinya. Yang keempat, Sandy Walsh, 30 tahun, berarti 32 tahun di kualifikasi nanti masih bisa bertahan, tapi tergantung pada kondisi fisiknya. Yang kelima, Tom Hai, salah satu otak lini tengah kita. Sekarang 30 tahun, nanti 32 tahun masih bisa bersinar, tapi tentu butuh adaptasi terhadap tempo permainan yang makin cepat. Yang keenam, João Pelopessi, 32 tahun saat ini, nanti di kualifikasi sudah 34 tahun, dan kabarnya dia termasuk yang mulai mempertimbangkan untuk gantung sepatu. Ketujuh, Mark Klok, 32 tahun juga, nanti 34 tahun, dan bagi seorang gelandang itu sudah cukup berat untuk menjaga intensitas selama 90 menit penuh. Yang kedelapan, Stefano Lillipali, sang veteran, sekarang 35 tahun, berarti nanti sudah 37 tahun, dan di Piala Dunia 2030 dia bakal 40 tahun. Besar kemungkinan ini akan menjadi akhir perjalanan panjangnya. Dan yang terakhir 9, Emil Audero, 28 tahun,
kiper memang punya umur karir lebih panjang. Jadi, usia 30 tahun nanti masih sangat ideal. Bahkan bisa menjadi pemimpin baru di era regenerasi. Beberapa dari pemain ini memang belum menyatakan secara resmi apakah mereka akan pensiun dari timnas. Tapi sinyalnya sudah mulai terlihat, seperti Joe Pelopessi yang sempat mengungkapkan dalam wawancaranya di Belanda kalau dirinya ingin fokus ke keluarga setelah beberapa tahun lagi bermain. Begitu juga dengan Stefano Lillipali yang sudah mulai membicarakan peran barunya di luar lapangan, entah sebagai pelatih, mentor, atau pengembang akademi muda di Bali. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert dan PSSI sendiri dikabarkan sudah mulai menyiapkan rencana regenerasi besar-besaran, terutama untuk posisi gelandang dan sayap. Kalau kita lihat ke negara lain, regenerasi memang sudah menjadi keharusan. Jepang misalnya, mereka sudah menyiapkan skuad muda sejak 2018 dan hasilnya terlihat di Piala Dunia 2022. Banyak pemain mereka yang sudah menembus Eropa. Begitu juga Korea Selatan dan Australia yang terus memunculkan talenta baru dari liga domestiknya. Artinya Indonesia juga harus mulai menatap ke depan, bukan sekedar bergantung pada nama-nama besar yang sudah mulai menua. Karena sepak bola modern menuntut kecepatan, energi, dan adaptasi terhadap taktik yang terus berubah dan dinamis. Kalau boleh saya jujur, ini saatnya kita mulai jujur juga pada diri sendiri. Beberapa pemain senior memang sudah memberikan segalanya untuk merah putih. Mereka berjuang di masa-masa transisi ketika naturalisasi masih diperdebatkan dan sistem kompetisi belum stabil. Tapi regenerasi itu keniscayaan. Kita tidak bisa terus bergantung pada mereka, karena sepak bola bukan hanya tentang loyalitas, tapi juga tentang kesiapan menghadapi masa depan. Idealnya, mulai tahun 2026 nanti, skuad timnas sudah didominasi oleh pemain berusia di bawah 27 tahun. Mereka masih bisa berkembang dan punya motivasi besar dan siap tampil hingga 2030. Tugas PSSI dan pelatih berikutnya adalah menjaga kesinambungan itu, bukan cuma menyiapkan pemain muda, tapi juga menciptakan sistem yang membuat mereka matang, baik di klub maupun di level internasional. Kalau regenerasi berjalan mulus, Indonesia bisa punya dua keuntungan besar. Yang pertama, stabilitas skuad jangka panjang. Kita nggak lagi bergantung pada pemain naturalisasi yang berusia senior. Kedua, meningkatnya daya saing. Pemain muda yang ditempa sejak dini akan lebih siap menghadapi tekanan dan intensitas pertandingan internasional. Tapi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka kita akan mengulang siklus lama, kuat di awal tapi goyah saat momentum besar datang. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan ini saya cuma ingin bilang satu hal. Regenerasi bukan sekedar mengganti pemain lama dengan yang muda, tapi tentang mewariskan semangat, karakter, dan cinta terhadap lambang Garuda di dada. Para pemain seperti Lillipali, Klopp, atau Jordi Amat sudah menanamkan fondasi itu. Tinggal sekarang generasi muda yang harus melanjutkannya. Kalau teman-teman setuju bahwa regenerasi adalah kunci masa depan sepak bola Indonesia, tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kira-kira siapa pemain muda yang paling siap menjadi tulang punggung timnas di 2030 nanti? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol santai tentang perjalanan Garuda menuju masa depan yang lebih cerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga. Salam sepak bola Indonesia.